Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Evelyn Herlinta Namal dalam acara Tabura Injil Klasik Siapan Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, di saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab yang tersedia bagi kita sekalian dalam kitab Injil menurut Matius pasal 20 pada ayat yang ke-28. Sekali lagi Matius pasal 20 pada ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita berdoa agar kuasa Roh Kudus terus menjadi bagian kita dalam memahami dan melakukan firman dalam setiap kehidupan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan sembah kami pulangkan kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih, dan rahmat Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi sampai hari ini, itu bukan karena hebat dan gagahnya kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih setia dan rahmat-Mu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih, dan rahmat-Mu. Lalu di saat ini kami akan belajar daripada firman Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, dan merenungkan secara bersama-sama lewat siaran Tabura Injil Klasik Siapan Selatan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian. Semua pemirsa Tabura yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati dengan roh pengertian dan kemampuan untuk memahami lalu melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan dengan darah Tuhan yang mulia, ikat hancurkan segala kuasa-kuasa dunia yang mengganggu seluruh kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Taklukkan semuanya dalam kuasa darah Yesus. Sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu. Bersabdalah ya Yesus sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Matius pasal 20 pada ayat yang ke-28 demikian bunyinya bagi kita sekalian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pembacaan Alkitab dalam Injil menurut Matius pasal 20 pada ayat yang ke-28. Maka tema bagi kita di saat ini adalah menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, melayani adalah panggilan kehidupan Kristiani. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Sebab orang Kristen terpanggil bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, sesuai dengan julukan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Oleh sebab itu melayani membutuhkan motivasi yang kuat dan benar. Sebab tanpa motivasi yang kuat dan benar, motivasi itu tidak akan sampai pada tujuan yang benar dan tidak akan pernah menjadi berkat bagi kita maupun sesama kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Lalu kita bertanya, kenapa demikian? Maka jawabannya ada pada pembacaan kita di saat ini yang telah kita dengar secara bersama-sama. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kenyataan hidup membuktikan disebut besar di kalangan manusia adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya kuasa, dan memerintah atas orang lain. Tetapi di mata dan di dalam pandangan Tuhan, soal besar atau kecil bukan dari besar kecilnya pengaruh atau kuasa, tetapi diukur dari kerelaan hati dalam melakukan dan menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab dalam pandangan Tuhan Allah, kehormatan dan kemuliaan di mata manusia ada
ketika manusia mau melayani sesamanya seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Bentuk totalitas dalam pelayanan tampak ketika rela menerima konsekuensi dari pelayanan dalam kepemimpinan kita, yaitu pelayanan yang rela untuk menderita. Sebab ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka bukan berbicara tentang apa yang kita dapat, tetapi berbicara tentang apa yang harus kita tanggung dalam pelayanan yang kita kerjakan. Dengan demikian, segala pelayan kita menjadi berarti bagi diri kita maupun bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita ingat adalah Tuhan itu adalah kasih, sehingga di mata Tuhan yang terbesar adalah mereka yang mempunyai kasih yang tulus, yang diwujudkan melalui perkataan dan tindakan sehingga menghadirkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Bukan orang yang suka banyak berbicara, tetapi dalam tindakan tidak mampu menunjukkan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, perbuatan Yesus yang terbesar adalah memberikan tebusan bagi banyak orang. Dan tebusan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawa. Tuhan Yesus rela mati di tiang kayu salib demi pembebasan manusia dari belenggu dosa dan memberikan keselamatan bagi manusia. Semua itu dilakukan sebagai bukti kasih dan cintanya bagi manusia, tetapi juga bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara kekasih Tuhan Yesus, berkaca dari teladan yang telah Yesus lakukan, marilah kita jadikan hidup kita hidup yang berarti, hidup yang membawa berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melayanilah dengan hati dan jadilah pemimpin yang memiliki hati seorang hamba yang selalu siap melayani tuannya, yang selalu berjanji dengan hati dan bekerja dengan bukti. Bukan menjadi seseorang yang hanya banyak janjinya tetapi tidak mampu melakukan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, tebarkanlah kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Jadikan hidup kita berarti demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap karya dan pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa bukan ukuran besar atau kecil yang Tuhan lihat, tetapi bagaimana kami mampu mengaktakan itu dalam segala tindakan dan perbuatan nyata kami. Siapapun kami, Tuhan mengenal bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu dalam kuasa Roh Kudus sempurnakanlah kami Tuhan Allah, supaya kami benar-benar mampu menjadikan hidup kami berarti bagi orang lain, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, jangan pernah tinggalkan kami. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Tabura Injil Klasisia Selatan, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pekerjaan, rumah tangga, bahkan dalam pribadi-pribadi mereka. Biarlah kasih setia-Mu tetap menjadi bagian kami sekalian Tuhan Allah, supaya setiap kali kami mendengar, kami merenungkan firman-Mu dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Siapapun manusia kami ingin menjadi sempurna, tetapi kami tahu Tuhan Allah ketika Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, maka kesempurnaan itu akan terus menjadi bagian kami. Firman adalah kekuatan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan terus memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan, agar kami terus melihat bahwa hidup kami ini penting di mata Tuhan. Oleh karena hidup kami penting, ajarlah kami untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami taruh seluruh kehidupan pelayanan atas nama Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam seluruh pelayanan gereja. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Karena Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Kami taruh hidup ini satunya kepadamu Tuhan dalam seluruh pelayanan gereja GKI di Tanah Papua. Area Sinode, Klasis, bahkan ke jemaat-jemaat.
Terkhusus Kelas Isiapan Selatan dengan segala program pelayanan, biarlah kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian Kelas Isiapan Selatan, agar di mana saja kami ada dan berkarya, pelayanan kami berarti bagi setiap orang. Kru Tabura Injil Kelas Isiapan Selatan dengan segala yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan hikmat dan wibawa, agar di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka lewat channel Tabura Injil, nama Tuhan Allah semakin dipuji dan dimuliakan, berkat itu menjadi bagian mereka. Semua orang yang kami kasihi dan yang kami cintai, Tuhan memberkati. Semua orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan memberkati semua umat manusia dimanapun kami berada. Dalam situasi pandemi coronavirus, pertolongan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Dengarkanlah seruan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Firman kembali mengingatkan kita sekalian bahwa dalam menjalani hidup, Yesus membutuhkan kita menjadi berarti bagi orang lain. Selamat menjalani pergumulan kehidupan di bulan Mei. Jadikan hidup kita berarti demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab siapapun kita adalah orang-orang yang sangat penting di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Yesus. Karena kita diperhitungkan, jadikanlah hidup kita berarti bagi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bagi pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dukungan saudara sangat berarti bagi kami. Dukunglah kami terus, supaya nama Tuhan Allah semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.